Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-147 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-146, saya sudah menyampaikan mengenai isu land reform dalam memasuki kontradif ke-6, tapi dalam isu yang dalam konteks pembahasan yang lebih umum. Pada sesi ke-147 ini, saya akan mencoba mengajak diskusi atau menyampaikan suatu pikiran mengenai land reform untuk memasuki zaman kontradif ke-6 lewat tapi satu aspek yang kita bahas yaitu diversifikasi pangan. Memang saya sudah sampaikan pada sesi sebelumnya pentingnya diversifikasi. Dan isu diversifikasi ini sudah lama disuarakan di Indonesia. Bahkan saya ingat ada kongres dan seminar Perhappy tahun 1989 kalau tidak salah, temanya mengangkat tema diversifikasi pangan ini. Tetapi dalam perkembangannya diversifikasi pangan ini kelihatannya kurang banyak berkembang kecuali dalam satu blok. Misalnya terigu untuk tepung-tepungan, nasi, ubi kayu, Nah, dalam konteks tersebut, bukan protein, sayur mayur, buah, karbohidrat, macam-macam, sesuai dengan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Oleh karena itu menjadi penting juga saya mengingatkan kembali di sini mengenai cerita Alexander Solzhenitsyn, mengenai kisah semut dan api. Hanya untuk dijadikan pembelajaran buat kita, jangan sampai kita kembali ke lubang yang sama. Nah, saya tidak akan ulangi lagi, tetapi saya sajikan di sini bagaimana kita pentingnya melakukan suatu investasi pemikiran untuk membangun land reform dalam mengisi zaman kontradif ke-6 dan seterusnya. Dengan fokus bagaimana land reform tersebut meningkatkan what people can do or can be, atau dalam arti yang satu kata saja, bagaimana pemerdekaan melalui land reform. Jadi pemerdekaan melalui land reform dalam rangka meningkatkan capability Indonesia. Dengan tema diversifikasi pangan ini, saya ingin mengingatkan bahwa kita mendapatkan warisan, yang mana warisan tersebut telah berlangsung mungkin ribuan tahun. Karena sejarah bangsa ini, sejarah suku-suku di Indonesia ini sudah berlangsung ribuan tahun. Nah, ada pertanyaan penting di sini. Kok setelah evolusi ribuan tahun, sekarang kita berhadapan dengan anak-anak balita yang mengalami stunting sekitar 30%. Bahkan di provinsi tertentu sampai 40%. Padahal kita dikelilingi oleh lautan. Setiap saat kita bisa menangkap ikan, katakanlah. Tapi mengapa tinggi betul anak-anak balita kita yang mengalami stunting? Kalau mereka mengalami stunting, kemudian ada kerusakan permanen dalam sistem kognitifnya, apa yang bisa kita harapkan untuk masa yang akan datang?
Kalau kita ukur yang mana stunting ada dalam elemen Global Hunger Index, ya, negara kita tertinggal 50 tahun kurang lebihnya dari negara-negara temperate. Ya, saya tidak menggunakan istilah negara maju, negara temperate saja ya, yang di atas, ya dekat kutub, ya katakanlah. Nah, dengan informasi ini mudah-mudahan merangsang pikiran kita, ya, untuk kembali, ya, mengamati, mempelajari dan mengambil makna dari warisan leluhur. Seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan dan saya ulangi lagi di sini adalah misalnya penduduk Maluku dulu berbasis sagu. Penduduk Papua pegunungan, ya, berbasis ubi jalar makanannya. Penduduk NTT dan Madura berbasis jagung. Penduduk Jawa Tengah bagian selatan berbasis tiwul. Penduduk Jawa lainnya padi dan sumber-sumber daya lainnya. Saya sendiri mengalami, karena saya dibesarkan di Jawa Barat, ya, makanannya macam-macam. Yang namanya ubi-ubian itu macam-macam. Yang namanya legium, ya, macam-macam. Ya. Kok sekarang kita tergantung kedelai? Mengapa bukan kacang koro yang kita kembangkan, katakanlah? Ya. Nah, ini semua, ya, merupakan fakta bahwa konsentrasi sumber karbohidrat kita ke dalam satu atau dua jenis spesies seperti nasi, beras, ya, itu terjadi setelah revolusi hijau. Saya bukan anti revolusi hijau, tidak, tetapi kita perlu belajar bahwa ternyata kalau dilihat dari kacamata stunting, ya, dilihat dari kacamata tingkat tinggi badan orang Indonesia sekarang paling pendek di ASEAN, ya, maka kita perlu mengevaluasi mengapa persoalan tersebut terjadi, ya, padahal, ya, bukan ada pada zaman kelaparan. Artinya kenyang itu cukup, dan cukup kenyang setiap hari, tetapi mengapa anak cucu kita stunting? Ya, nah, ini menjadi bagian penting, ya, kenyataan, fakta dalam era setelah revolusi hijau, ya, kenapa sepertiga atau lebih anak-anak balita mengalami stunting. Itu hanya salah satu contoh mengapa Global Hunger Index kita tertinggal kurang lebih 50 tahun dari negara-negara temperate. Itu fakta. Yang perlu kita interpretasi, reinterpretasi, ya, kita ambil makna apa yang perlu kita kerjakan ke depan apabila kita melihat kenyataan seperti itu. Nah, saya mengajukan suatu ide, ya, bahwa diversifikasi pangan, ya, akan menjadi bagian instrumen untuk mengatasi masa depan, masalah-masalah yang seperti kita saksikan sekarang, ya, dan akan menjadi lebih berbahaya lagi apabila masalah-masalah ini, ya, berkembang terus ke depan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ya, mengapa terjadi berasisasi? Saya menggunakan istilah berasisasi atau raisation. Bahkan sekarang yang terjadi juga terigusasi. Kita tidak mengasih terigu, tapi konsumsi terigu luar biasa tingginya. Impor kita luar biasa besarnya. Ya, mengapa? Ya, apakah ini sebagai suatu addicted atau politik? Mengapa politik kita ke situ? Politik pangan kita, katakanlah, ya.
Nah, dampaknya misalnya, ya model yang ada sekarang ini, kita sekarang menjadi berita utama dalam berbagai media, misalnya kelangkaan pupuk. Mengapa terjadi kelangkaan pupuk? Iya, itu kalau buat saya, ya merupakan pertanda bahwa sistem yang kita bangun tidak adaptif terhadap kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Ya, kalau kita menggunakan perspektif bioteknologi, kita bicara zaman Kondradiv ke-6 ini, ya, untuk kesehatan holistik, maka ya sistem sekarang yang tergantung kepada pupuk NPK, ya, di mana P dan K bisa mencemari tanah dan lingkungannya oleh logam berat, ya, maka sistem ini sudah kita kehabisan devisa karena impor fosfat dan kalium juga berpotensi meracuni tanah. Nah, kemudian sudah begitu, ya tidak memperbaiki ya sistem pertanian kita, katakanlah ya sebagaimana diperlihatkan oleh indeks diversity kita yang rendah. Ya. Kemudian belum lagi gas-gas rumah kaca, ya, stunting, gurmisasi, itu dampak dari sistem yang kita kembangkan sekarang. Nah, yang menarik adalah berkembangnya pemikiran dari dunia barat, ya, bukan dari kita. Ya, bahkan mungkin banyak pihak para pihak di Indonesia, ya, yang kurang memperhatikan atau bahkan memberikan penilaian terhadap apa yang saya ungkapkan ini mungkin juga tidak dianggap penting, yaitu orang Barat, ya, mengangkat isu westernisasi of Asian diet, pembaratan pola makanan Indonesia, ya, terutama dalam kasus terigu dan pola makan lain. Dalam terigu itu ada gluten, ya, ada hal-hal yang sebetulnya lebih buruk, ya, dari beras katakanlah. Tetapi betapa populernya dan betapa tingginya tren, ya, mengkonsumsi terigu sampai-sampai, ya, seperti peneliti Fabiosa dari Iowa State University, ya, menemukan bahwa di Indonesia ini beras untuk orang urban, ya, orang-orang kota sudah menjadi komoditas yang inferior. Artinya, kalau pendapatan orang kota di Indonesia meningkat, maka peningkatan konsumsinya bukan ke produk-produk dari beras, ya, tetapi ke produk-produk dari terigu. Ya. Ini menjadikan pola dunia, ya, yang mana kita akan lebih tergantung lagi ke produk-produk dari tempat lain. Nah, pertanyaannya adalah, adakah alternatif solusi ke depan untuk bangsa tropika dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sifat-sifat tropika seperti panas, lembab, dan basah? Apakah ada, ya, alternatif untuk beradaptasi masa depan paling tidak 60 tahun ke depan, ya, di wilayah tropika ini? Kalau kita ambil periode ke belakang, maka yang terjadi adalah berasisasi Indonesia. Orang Madura tidak makan jagung lagi, orang Maluku tidak makan sagu lagi katakanlah, tapi semuanya mengkonsumsi utama
nasi, berasisasi, riceization. Nah, pertanyaannya adalah apakah mulai sekarang ke depan kalau Indonesia ini ingin mengalami kemajuan di bidang pangan, ya, berbasis pertanian tropika, ya, adakah model baru yang perlu kita kembangkan? Inilah yang saya katakan dengan istilah land reform, ya, land reform dalam pengertian penemuan model baru, ya, berbasis pada keunikan-keunikan sumber daya lokal, ya, untuk Indonesia mendatang dengan fokus pada sesi sebelumnya adalah protein, ya, sekarang protein plus diversifikasi, ya, untuk mengatasi stunting, untuk mengatasi masalah-masalah lain, terutama termasuk juga ketergantungan luar negeri, ya. Nah, jadi Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan pada sesi ini mengenai reinterpretasi dan rekreasi pangan untuk zaman baru dalam konteks diversifikasi, ya, yaitu yang pertama bagaimana memanfaatkan IT, information technology, ya, karena semua keputusan tergantung informasi, ya, untuk mendukung land reform dalam pengertian pemerdekaan bangsa Indonesia, ya, dalam hal yang lebih sempit lagi supaya terbangun sistem pangan yang terdiversifikasi di seluruh Indonesia. Ya. Nah, itu yang pertama saya pikir, ya. Yang kedua adalah pangan, pertanian, kesehatan dan sumber-sumber pertumbuhan baru, ya, harus diproses menjadi produk akhir, ya, yang menarik, ya. Nah, kalau saya melihat foto dalam menu, katakanlah insect burger di London, ya, tidak kelihatan lagi itu inseknya, karena sudah ditepung, sudah diapa, dia menjadi sumber protein dari insek. Ya, orang nggak tahu lagi tuh insek, hanya disebutlah di dalam labelnya insect burger. Mungkin itu yang saya maksud sebagai sudah diproses. Nah, hal-hal baru itulah, ya, yang akan menjadi suatu kreasi baru untuk kepentingan NKRI dan dunia mendatang. Ya, itu modal utama kita ada dalam interpretasi dan recreation atau penciptaan ulang. Apa kesimpulan kita Bapak Ibu sekalian dari sesi ke-147 ini? Yang pertama, ya, janganlah kita mendahulukan komoditas, ya, karena kalau kita dahulukan komoditas, ya, maka sebetulnya kita tidak konsisten dengan proses berpikir, proses istilah, proses mengatasi masalah, ya, yaitu yang saya maksud adalah kalau kita bicara pangan, maknanya lebih baik apabila kita maknai sebagai protein. Dengan kata protein kita akan paham, inilah yang utama, yang pertama, yang terpenting. Ya, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan unsur-unsur mikro lainnya. Itulah kita bicara pangan. Judulnya itu, ya, beras, sagu, jagung, ikan, itu adalah sumbernya. Kenapa demikian? Karena kita punya sumber daya alam yang dinamakan keanekaragaman hayati tropika. Jadi, sumber protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan unsur mikro tersebut
tidak harus dari nasi atau jenis-jenis tertentu saja, ya, sumber tersebut berasal dari keanekaragaman hayati yang ada di darat, ya, yang ada di laut, ya, selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama atau keyakinan yang dianut masyarakat dan tidak mengabaikan aspek keamanan pangan seperti toxicity atau allergenity. Ya, di situ sudah fokusnya. Ya. Nah, oleh karena itulah jagung, beras, ikan, macam-macam ikannya, ya, nasi bisa macam-macam, ubi kayu, talas, ya, itu adalah sumber protein, lemak. Oleh karena itulah food technology, teknologi pangan kita harus dikembangkan, ya, untuk menghasilkan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan macam-macam dari beragam sumber tadi. Ya, itulah diversifikasi dalam konteks industrialisasi pangan kita yang didasarkan pada ilmu gizi, ya, ilmu rasa, ya, macam-macam yang bisa bervariasi di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, diversifikasi pangan dimulai dari pemenuhan protein yang bersumber dari darat, dari laut, dengan pemanfaatan teknologi mutakhir yang terus berkembang. Ya, saya mengangkat satu isu utama di sini mengenai pemenuhan protein, terutama protein hewani. Dengan demikian, diversifikasi pangan difokuskan untuk mengisi zaman kontradiktif ke-6 seperti kesehatan holistik berdasarkan pemanfaatan bioteknologi atas keanekaragaman hayati dan sifat-sifat intrinsik tropika lainnya. Jadi itulah kesimpulan yang saya coba ambil, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.